Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala tamani al-akmalani ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah jalla jalaluhu atas segala limpah nikmatnya. Salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa saji sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufiknya untuk hidup di bawah naungan Islam dan sunnah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Jami', sebuah karya tulis buah pena dari salah seorang ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang mana kitab ini dimasukkan ke dalam kitab Bulughul Maram, disusun pada bagian akhir daripada kitab Bulughul Maram. Dan kita sudah sampai di kita ketahui bersama bahwasanya kitab Al-Jami' ini memiliki beberapa bab. Bab yang pertama yang sudah kita selesaikan adalah bab adab, dan kita sedang masuk di dalam bab yang kedua, yaitu bab al-birri was-silah, bab birrul walidain dan silaturahim. Kita masuk di dalam hadis yang selanjutnya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang dua hadis mengenai silaturahim. Kita masuk ke dalam hadis yang selanjutnya yang berkaitan tentang birrul walidain dan hukum durhaka terhadap orang tua. Apa ancamannya? Kita bacakan hadis yang disebutkan di sini. Ma jaa fi tahrimi uquqil ummahat. Hadis yang akan kita sampaikan adalah hadis yang berkaitan tentang keharaman kita durhaka terhadap ummahat, ibu. Ya, walaupun mengapa dikhususkan di sini disebutkan ibu? Ya, karena ibu itu lemah. Ya, karena ibu itu lemah, tidak memiliki kekuatan. Terkadang seorang itu lebih mudah untuk berdurhaka terhadap ibunya. Tetapi secara umum dengan nas-nas yang lainnya, kita diharamkan juga untuk melakukan sifat atau perilaku durhaka kepada kedua orang tua. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat. Uquq, ya. Di dalam bahasa Arab artinya adalah al-qata', memutus. Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua adalah memutus hubungan baik kepada orang tua. Wa wa'dal banat. Kemudian Allah juga mengharamkan kepada kalian wa'dul banat, menimbun anak perempuan hidup-hidup sampai mati. Ya. Nanti kita akan jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan menimbun anak perempuan. Ya. Ini adalah salah satu perkara yang pernah dilakukan di masa jahiliyah oleh sebagian kabilah. Kemudian Allah juga mengharamkan wa man'an wahad. Wa man'an wahad. Ya, maksudnya adalah dia meminta hak kepada orang lain tanpa kebenaran, tetapi dia menahan hak orang lain yang ada pada dirinya. Ya. Dia menahan hak orang lain yang menjadi kewajibannya, tetapi dia menuntut haknya dia dari orang lain tanpa kebenaran. Ya, nanti kita akan jelaskan. Wa kariha lakum qila wa qal. Dan Allah juga membenci qila wa qal. Ya. Qila wa qal. Apa namanya?
dikatakan. Maksudnya di sini adalah tidak boleh kita menyebarkan info tanpa kita cross check terlebih dahulu, ya. Tanpa kita cross check terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan juga kita tidak boleh, ya Allah membenci kita meminta-minta, banyak minta, wa idha'atal mal, dan Allah juga benci menyia-nyiakan harta. Ada kurang lebih, ya, disebutkan di sini ada 6 hal, ya. Ada 6 hal yang disebutkan di dalam satu hadis ini yang akan kita bahas satu persatu secara singkat biidznillah ta'ala. Yang pertama adalah innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian untuk berdurhaka kepada ibu-ibu kalian. Mengapa disebutkan sebagai ibu di sini? Ya, karena yang pertama alasannya adalah karena ibu sebagai orang yang lebih lemah, ya. Terkadang ibu ketika anaknya durhaka dia tidak bisa membalasnya. Kemudian mengapa ibu yang ditekankan di dalam hadis ini? Karena bermuamalah baik yang lebih ditekankan dari kedua orang tua adalah bermuamalah baik kepada ibu. Dahulu pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati atau bihusni suhbati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik di dalam muamalah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ummuka, ya, ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Tsumma abuka. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik padanya, kita bermuamalah baik padanya adalah seorang ibu. Sehingga ketika bermuamalah baik kepada seorang ibu itu ditekankan, maka berdurhaka kepada orang tua yang lebih ditekankan juga adalah kepada ibu. Sehingga di sini disebutkan lebih terkhusus sebagai kita harus menghindari durhaka dari ibu, ya. Walaupun secara umum tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua, Bukankah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam berbakti kepada orang tua itu sering beriringan terhadap perintah kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mensyirikan dia kepada suatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kemudian hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua. Allah menggabungkan, ya, menyebutkan secara beriringan antara mentauhidkan Allah, menghindari syirik kepadanya, dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah telah mewajibkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah. Jangan sampai kamu menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik kepada orang tua. Kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat. Karena orang tua mereka adalah sebab hadirnya kita di sini. Kemudian tidak ada balas budi yang lebih besar yang bisa kita lakukan, ya, melebihi kebaikan orang tua yang telah mereka lakukan kepada kita. Ya, tidak ada balas budi yang bisa kita lakukan yang bisa membalas kebaikan orang tua yang pernah dilakukan kepada kita. Bagaimana seorang ibu mengandung kita, ya, 9 bulan, kemudian menyusui kita, mengasuh kita ketika kecil. Itu semua tidak bisa kita balas, ya. Tidak bisa kita balas, ya. Maka hendaknya kita berupaya untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, ya. Bukankah kita diperintahkan untuk menjalin silaturahim, ya? Dan orang yang
salah satu ancaman yang berat adalah orang yang memutus tali silaturahim. Dan menyambung tali silaturahim yang paling agung, yang paling besar adalah menyambung silaturahim kepada orang tua, ya, kepada orang tua. La yadkhulul jannata qati', ya, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka akan lebih berat lagi ketika kita memutus tali silaturahim kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair." Apakah kalian mau aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Beliau bertanya seperti ini 3 kali kepada para sahabat. Kemudian para sahabat berkata, "Qulna bala ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, al-isyraqu billah, kemudian wa uququl walidain, kemudian hadis ya selanjutnya. Rasulullah SAW menyebutkan termasuk dari dosa-dosa besar yang paling besar adalah yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Ini adalah salah satu dosa besar, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, definisi dosa besar adalah sebuah dosa yang mana disebutkan di dalam nas-nas syariat beriringan dengan ancamannya, ya, beriringan dengan ancamannya. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Thalathatun harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 golongan manusia yang mana Allah haramkan bagi 3 orang tersebut untuk masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamar. Yang pertama adalah orang yang sudah kecanduan minum khamar. Yang kedua adalah al-'aq, orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah ad-dayuth, ya. Ad-dayuth, orang yang ridha kemaksiatan terjadi di dalam rumah tangganya, di dalam lingkup keluarganya. Ya. Di sini ada ancamannya, ya. Tidak akan masuk surga orang yang berlaku durhaka, ya. Sehingga kita berupaya untuk senantiasa menjalin hubungan baik pada orang tua, ya. Kita menyenangkan hati orang tua. Bagaimana ketika orang tua, kita harus peka. Terkadang kita ini kurang peka. Orang tua butuh sesuatu, mereka masih punya harga diri, mereka terkadang malu untuk minta kepada kita. Maka kita yang harus peka, ya. Apa yang dibutuhkan, apakah perlu bantuan, kita yang harus peka. Karena terkadang orang tua itu malu untuk minta bantuan kepada kita. Kemudian kita juga berdoa kepadanya, berdoa untuknya, ya. Berdoa untuk orang tua kita, kebaikannya, keberkahan umurnya, keberkahan hartanya, dan yang lainnya. Ini adalah yang pertama yang dibahas di dalam hadis ini, yaitu peringatan kepada kita semua agar jangan sampai kita melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Para ulama menjelaskan apa batasan bisa dikatakan sebagai anak durhaka. Apa batasan bisa dikatakan sebagai bahwasanya perilaku itu termasuk perilaku kedurhakaan kepada orang tua. Nah, dikatakan di sini وَلِعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ مَظَاهِرُ كَثِيرَةٌ يَجْمَعُهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فِيهِ إِضْرَارٌ بِهِمَا أَوْ أَذِيَّةٌ لَهُمَا. Setiap perkataan dan setiap perbuatan yang mana mengandung kemadaratan untuk orang tua dan juga gangguan untuk orang tua. Ya, setiap perkataan atau perbuatan yang memadaratkan orang tua dan juga menjengkelkan dan mengganggu orang tua. Ini adalah definisi perilaku durhaka kepada orang tua. Jadi setiap perkataan kita, setiap perilaku kita ketika itu membuat orang tua kita jengkel, orang tua kita terganggu,
orang tua kita tersakiti, itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua, ya, kepada orang tua. Ya, di sini dikatakan wa min dzalika, ya, termasuk dari hal tersebut adalah ibka'ul walidain, membuat orang tua menangis, au idkhalul huzni alaihima, atau memasukkan kesedihan ke dalam hati orang tua, au syatmuhuma au la'nuhuma, dan lebih parah lagi mencelanya, mencercanya, menghardiknya, au ighadatuhuma bil munkarat min wasailil lahwi wat tarb, ya, membuat orang tua marah, ya, wa syurbid dukhan, ya, membuat orang marah, atau bahkan dikatakan di sini wa syurbid dukhan, ya, merokok di depan orang tua sehingga orang tua itu terganggu, itu termasuk perilaku uquq walidain, ya, al-aq, perilaku uquq walidain. Maka jangan sampai, ya, kita berusaha untuk menghindari perkataan dan perbuatan yang bisa mengganggu kedua orang tua. Kemudian di sini dikatakan amma ma laysa fihi adiyatun lahuma wa innama huwa hawan 'indahuma aw ta'annutun fi syai'in fa inna mukhalafatahuma fihi la yu'addu 'uquqan. Adapun yang tidak ada perkataan dan perbuatan yang tidak membuat orang tua tersakiti, tidak mengganggu orang tua, wa innama huwa hawan 'indahuma, akan tetapi perilaku tersebut menyelisihi hawa nafsu orang tua. Karena orang tua, ya, terkadang salah, ya, terkadang salah, dan terkadang kita perlu untuk menyelisih orang tua di dalam kesalahannya. Nah, tentu kesalahan orang tua ini ketika kita selisihi, mereka bisa saja bersedih, ya, bisa saja bersedih atau merasa terganggu, ya. Fa inna mukhalafatahuma fihi la yu'addu 'uquqan, maka menyelisihi orang tua di dalam hal itu, di dalam kesalahan mereka, maka bukan termasuk uququl walidain, ya. Seperti tatkala orang tua menyuruh kita untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya, nggak usah pelihara jenggot, ya, tidak usah hadir majelis ta'lim. Terkadang ada orang tua seperti itu, melarang anak-anaknya. Maka kita kalau menyelisih perintah orang tua atau larangan orang tua tersebut, tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Atau di sini disebutkan wa mithlu hadza law amarathu ummuhu aw abuhu bizzawaji biman la yarghabu fiha aw bi talaqi zawjatihi wa hiya zawjatun salihah lam tu'dhihima bi syai'. Salah satu contohnya juga adalah ketika orang tua kita menyuruh kita untuk nikah kepada seorang wanita yang kita itu nggak suka. Kita dipaksa untuk nikah kepada wanita yang kita nggak suka. Maka nggak apa-apa kalau kita menolak perintahnya, dan bukan termasuk durhaka kepada orang tua. Atau orang tua menyuruh kita untuk menceraikan istri kita, padahal istri kita baik orangnya, saleh, salihah, ya. Kemudian tidak ada madarat kepada orang tua kita, bahkan berbuat baik. Maka ketika kita menyelisihi perintah dan larangan orang tua tersebut, bukan termasuk durhaka kepadanya, bukan termasuk durhaka kepadanya. Tetapi tetap bagaimana kita sebagai seorang anak mengkomunikasikan itu semua, ya. Kita menyampaikan kepada orang tua, menjelaskan alasan kita dengan baik, sehingga tetap ada jalinan yang baik antara kita dengan orang tua. Ini adalah pembahasan yang pertama tentang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua, di dalam hadis kita dilarang untuk wa'dul banat. Wa'dul banat, ya. Wa'dul banat maksudnya di sini adalah wadzalika bidafnihinna wal qada'i 'alaihinna wa hunna ahya. Wa'dul banat di sini adalah kita menguburkan putri-putri kita dalam keadaan hidup. Ya, kita membunuh mereka dengan dikuburkan ke dalam tanah dalam keadaan hidup. Dan ini adalah salah satu kerjaannya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Orang-orang jahiliyah di zaman Nabi kita Muhammad SAW, sebagian kabilah, ya, bukan semua kabilah, sebagian kabilah mereka mengubur anak-anak putrinya ketika dilahirkan untuk mereka anak-anak putri. Mereka itu merasa malu ketika yang lahir itu seorang putri, bukan putra, seorang anak perempuan, bukan seorang anak laki-laki. Mereka merasa malu. Ya. Alasan mereka yang pertama adalah merasa malu
ketika mereka mendapati yang dilahirkan adalah seorang putri. Yang kedua adalah mereka takut anak-anak putrinya itu merepotkan dia. Karena kalau seorang putri sampai dia besar tetap berada di tanggungan ayahnya. Tapi kalau putra, kalau laki-laki, kalau sudah besar dia disuruh untuk kerja sendiri. Sehingga sebagian kabilah dari orang-orang jahiliyah dahulu mengubur hidup-hidup putrinya. Ada sebagian mereka yang begitu lahir kemudian dikabarkan kepadanya bahwasanya anaknya perempuan, saat itu juga dia langsung menguburkan. Dan juga ada sebagian mereka yang menunggu agak besar sedikit, kalau sudah agak remaja, didandan, kemudian diajak jalan-jalan, baru nanti dikuburkan hidup-hidup. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana tidak adanya kemanusiaan di dalam jiwa sebagian kabilah orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Mereka rela untuk membunuh anaknya agar terhindar dari kehinaan di antara kaumnya, dan juga agar tidak merepotkan dia untuk kedepannya. Ini adalah salah satu bentuk takut terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Kalau di antara mereka sebagian kabilah Arab, orang-orang jahiliyah, diberitahukan bahwasanya anak yang lahir itu perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya itu menjadi hitam. Maksudnya adalah menjadi merungut, marah, menjadi tidak senang. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Orang tersebut akan senantiasa bersembunyi dari kaumnya karena keburukan kabar yang dia terima. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Yang mana dia senantiasa berpikir, apakah aku tetap menjaga anak ini tetapi aku berada di dalam kehinaan, au yadussuhu fit turab, atau dia menguburkan anaknya sampai mati. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana keburukan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, sebagian kabilah yang mana mereka merasa malu sekali ketika yang dilahirkan adalah anak perempuan, dan kita tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan wa'dul banat, bukan wa'dul banin. Di dalam hadis disebutkan wa'dul banat, tidak boleh kita menguburkan putri-putri kita. Tetapi bukan maksudnya adalah kalau putra boleh, bukan. Kalau putra juga tidak boleh. Mengapa di sini disebutkan wa'dul banat? Karena yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW adalah kebanyakan mereka melakukannya kepada putri-putri mereka. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan konteks ini sesuai dengan yang terjadi di zamannya. Kemudian yang ketiga, fil hadithi tahdhirun balighun min man'i sahibil haqqi haqqahu wal mumatalati fi ada'i tuyuni wal huquqi ila arbabiha. Kemudian yang ketiga yang dibahas di sini adalah kita tidak boleh untuk man'an wahad, man'an wahad. Kita menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban kita, tetapi kita meminta hak kita kepada orang lain tanpa kebenaran. Ini biasa terjadi di dalam muamalah utang piutang. Di dalam muamalah utang piutang terkadang ini terjadi. Yang mana kalau kita sudah utang, kita maksa berhutang, kita menggunakan segala cara bagaimana agar kita bisa mendapatkan harta itu dari orang lain dengan cara hutang. Tetapi ketika sudah jatuh tempo, kita lupa untuk bayar hutang. Kita lupa untuk bayar hutang, dan ini nggak boleh. Matlul ghani zulmun, melambat-lambatkan bayar hutang padahal kita mampu, itu adalah sebuah kezaliman, karena orang lain punya hak di dalamnya. Dan ini banyak terjadi. Terkadang orang yang berhutang lebih galak dari orang yang dihutangi. Ini banyak terjadi. Dan hutang piutang ini salah satu muamalah yang banyak membuat
hubungan antara manusia itu menjadi pecah, ya. Yaitu karena orang yang berhutang tidak memiliki ilmu, orang yang berhutang tidak memiliki fikih di situ, ya. Dia tidak tahu bagaimana etika berhutang, bagaimana etika ketika mau bayar, ya. Ya. Tutup lubang, gali lubang biasanya. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu lahu wa man arada amwalahum yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil harta orang, dia berhutang kepada orang lain dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Tetapi kalau kita meminta harta kepada orang lain, kita berhutang, kemudian kita berniat untuk merusaknya, kita tidak berniat untuk membalas atau membayar hutangnya, maka Allah akan merusak harta tersebut. Ya, mungkin merusak hatinya sehingga dia menjadi was-was, ya. Merusak kehidupannya, dia berpikir bagaimana menghindar dari orang yang dihutangi, ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Kita berupaya kalau kita berhutang, ya kita bayar sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak bisa, ya kita jelaskan kepada orang tersebut, ya, dengan baik. Dan sebisa mungkin kita hindari hutang kepada orang lain, ya. Ya, terkadang orang yang hutang itu karena dia itu merasa lambat di dalam pencapaiannya, ya. Orang lain sudah punya ini kok aku belum, aku hutang gitu. Kebanyakan seperti itu. Orang yang hutang itu kebanyakannya bukan karena kebutuhan, tetapi karena dia merasa gengsi dan merasa seakan-akan pencapaiannya itu lambat, ketinggalan dari pencapaian orang-orang lain, sehingga dia berhutang. Ketika sudah hutang dia tidak bisa untuk bayar. Ya. Na'udzubillahi min dhala'id dain, ya. Kita, ya, Nabi kita Muhammad SAW mengajari kita untuk doa, ya, berlindung dari 8 hal, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dari kesedihan dan gundah gulana, wal bukhli wal juban, dan dari sifat pengecut dan juga bakhil. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal bukhli wal juban wal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, dan juga yang selanjutnya adalah wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Kita berlindung dari hutang yang menumpuk, wa qahrir rijal, dan juga kezaliman manusia, ya. Kita senantiasa berdoa doa ini sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW berdoa dengan doa tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya, fil hadithi hathun ala qillatil kalami wa adami tawassu'i fihi wa alla yakuna al-insanu thartharan mihdharan laysa lahu hammun illa al-khart wal kalamu fin nas. Di dalam hadis, ya, ada anjuran kita tidak boleh untuk banyak-banyak bicara, menjadi orang yang cerewet, ember, ya, yang mana tidak punya majelis kecuali dia ngomong di dalamnya, dan ngomongnya itu ilal khartu wal kalamu finnas, ngomongnya ya tentang gosip, kemudian berbicara tentang manusia. Nah, ini adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan di dalam syariat Islam. Wa kariha al-qila wal qal, dan Allah Subhanahu wa taala benci al-qila wal qal. Maksudnya di sini adalah katanya orang ini begini ya, katanya orang ini begini ya. Ini bisa terjadi di tempat nongkrongan, ya. Tempat nongkrong di kafe-kafe itu pasti banyak hal seperti ini dilakukan. Wa fil hadithi tahdhirun min kathrati su'ali ka su'ali dunya min ghairi hajatin wala darurah. Di dalam hadis ini juga ada peringatan kita tidak boleh banyak-banyak minta kepada orang lain, ya. Enggak boleh kita banyak-banyak minta kepada orang lain, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yazalun nasu yas'al hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa manusia itu minta-minta kepada orang lain, dia tidak mandiri, dia menjadi benalu di dalam masyarakat, minta-minta kepada orang lain, hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atul lahmin, sampai dia nanti datang di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya,
sebuah kehinaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena sejatinya manusia itu adalah orang yang mulia, ya. Manusia itu mulia. Pada hukum dasar manusia itu mulia. Sehingga kita tidak boleh untuk merendahkan harga dirinya. Tetapi tatkala dia minta-minta kepada orang lain, sejatinya dia telah merusak harga diri dia sendiri. Ya, sehingga Allah hukum di hari kiamat, dia dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Ya, wajahnya tidak ada dagingnya. Kita berupaya untuk bekerja menjadi orang mandiri, mencukupi kebutuhan kita. Ya, bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah diberikan wasiat oleh malaikat Jibril alaihissalam, wa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah pada qiyamul lailnya, pada tahajudnya. Wa izzahu, dan keperkasaannya ada pada istighna'uhu 'anil nas. Rasa tidak butuh kepada manusia. Ya, kalau kita sudah merasa tidak butuh kepada manusia, itu adalah sebuah keperkasaan. Semua bisa kita lakukan sendiri. Ya. Semua bisa kita lakukan sendiri. Ya. Maksudnya di sini adalah bukan kita menghalangi untuk berta'awun, tidak, tetapi jangan sampai kita merepotkan orang lain, menjadi benalu di dalam masyarakat. Yang mana ini semua termasuk dari kerendahan seorang manusia. Ya. Kerendahan seorang manusia. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan kita tidak boleh untuk idha'atul mal, ya. Idha'atul mal atau menyalurkan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Menyalurkan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, terlebih lagi di dalam hal yang justru mendatangkan kemadaratan. Seperti di dalam hal-hal yang berisi kemaksiatan, ya ini juga tidak boleh. Ini adalah hal-hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada 6 hal, ya. Tidak boleh kita, diharamkan untuk kita melakukan durhaka kepada orang tua, kemudian menimbun putri-putri kita hidup-hidup, dan juga kita tidak boleh untuk melarang hak-hak orang lain yang menjadi kewajiban kita. Kita berupaya untuk memberikan hak orang lain yang ada pada kita, membayar hutang atau membayar iuran atau membayar sewa dan yang lainnya. Wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Dan juga Allah membenci qila wa qal, dan banyak-banyak minta, ya, dan juga menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah 6 hal yang disebutkan di dalam hadis, ya. Kita berupaya untuk menghindari 6 hal tersebut, ya. Karena tidak ada manfaatnya, ya. Itu semua yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. 6 hal tersebut tidaklah membawa kecuali kemadaratan. Orang yang melakukannya akan tertimpa kemadaratan, ya. Insyaallah jelas, ya. Insyaallah jelas. Ya, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Insyaallah untuk pertemuan besok kita akan menjelaskan tentang keutamaan mencari ridha orang tua, ya. Yang hari ini kita berbicara tentang hukum durhaka kepada orang tua. Besok insyaallah kita akan berbicara tentang keutamaan mengambil ridha orang tua, ya. Baik, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.